Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 903, kalahkan ayah Ye Guan sampai mati, sebuah daun. Melihat pemandangan ini, Ye Guan terkejut, karena dia baru saja dipukul mundur oleh daun ini. Terlebih lagi, daun ini juga menghancurkan pedang niatnya. Anda harus tahu bahwa niat pedangnya telah meningkat pesat dalam pertarungan dengan Li Suifeng. Bahkan Li Suifeng tidak dapat dengan mudah menghancurkan niat pedangnya. Pada saat ini, niat pedangnya langsung terkena sehelai daun kecil. Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius. Orang-orang kuat di surga ketiga di depan sudah sangat menakutkan, tetapi orang-orang di belakang. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan melihat ke tangga batu. Saat berikutnya, dia bangkit dengan pedangnya lagi. Dan hampir di saat yang bersamaan, tiba-tiba daun itu jatuh dari langit. Ye Guan meraung dengan marah dan menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya. Tertawa, waktu dan ruang terkoyak, bang, di langit, cahaya pedang meledak, dan Ye Guan jatuh dari langit lagi, jatuh langsung ke jurang di bawah. Namun dalam sekejap, cahaya pedang naik ke langit dari dasar jurang, lalu menghantam daun itu dengan keras. Bang, langit dan bumi bergetar, namun daunnya tidak bergerak sama sekali. Melihat pemandangan ini, Ye Guan terkejut. Pada saat ini, daun itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat langsung menghantam Ye Guan di sepanjang Yijian. Bang, Ye Guan mundur ribuan kaki berturut-turut. Begitu dia berhenti, dadanya terbelah dan darah muncrat. Saat ini, daun itu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut dan dia menebas dengan pedangnya. Dunia bertahun-tahun, ketika pedang keluar, dunia tiba-tiba menjadi ilusi. Dan ketika daun itu sampai ke Ye Guan, daun itu berubah menjadi daun mati, dan kemudian perlahan menghilang bersama angin. Hah, pada saat ini, suara terkejut tiba-tiba datang dari aula, dan saat berikutnya, ada seorang sarjana Konfusianisme tambahan di depan Ye Guan. Sarjana Konfusianisme itu mengenakan jubah bersih, mahkota dan ikat pinggang, serta rambutnya agak putih di bagian pelipis. Meskipun ia sudah tua, ia sangat energi dan memiliki semangat yang luar biasa. Konfusianisme itu menatap Ye Guan, sedikit terkejut, jalan waktu dan waktu, bagaimana kamu bisa menguasai cara seperti itu di usia yang begitu muda? Ye Guan menenangkan diri lalu menangkupkan tangannya, junior sudah bertemu senior. Sarjana Konfusianisme memandang Ye Guan dan kemudian berkata, bisakah Anda membantu saya menghilangkan keraguan saya? Ye Guan Dao, kompres ruang dan waktu. Konfusianisme itu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, mengompresi waktu dan ruang hanya dapat memperoleh kekuatan waktu, tetapi tidak akan memiliki efek yang sama seperti Anda. Satu pedang dapat membuat waktu berlalu puluhan juta kali lebih cepat. Ye Guan hendak berbicara tetapi berhenti. Konfusianisme itu tersenyum dan berkata, jika itu tidak nyaman bagimu, jangan beritahu saya. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak ada ketidaknyamanan, saya akan mengantar senior ke suatu tempat. Saat kita sampai di tempat itu, senior akan tahu segalanya. Karena itu, dia memimpin Konfusianisme langsung ke menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, kilatan keheranan tiba-tiba muncul di mata Konfusianisme, dan kemudian ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Hanya mereka yang lebih kuat yang akan menyadari betapa luar biasa pembalikan waktu seperti ini. Karena mereka tidak bisa melakukannya, setelah beberapa saat, Konfusianisme memandang Ye Guan dan bertanya dengan serius, apakah Anda berasal dari peradaban kosmik tingkat kelima? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Konfusianisme berkata dengan lembut, itu berarti ada seseorang di belakang Anda dari peradaban kosmik tingkat kelima.
Pada saat ini, Li Suifeng tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Dia memandang Konfusianisme dan berkata sambil tersenyum, "Ru Yuan, saya tidak pernah berpikir kita bisa bertemu lagi." Ru Yuan sedikit terkejut. "Kamu?" Li Suifeng berkata, "Saya bisa keluar dari masalah semua berkat bantuan Tuan Ye." Ru Yuan menoleh untuk melihat Ye Guan. "Bisakah kamu membuka segel penjara Dao?" Ye Guan mengangguk. Ru Yuan berkata langsung, "Berapa harganya?" Ye Guan Dao, "Tidak ada harga." Ru Yuan tersenyum dan berkata, "Maksud saya, jika saya meminta bantuan Tuan Ye, apa yang harus saya bayar?" Ye Guan tidak mengharapkan harga ini, dan segera berkata sambil tersenyum, "Mirip dengan senior Li dan yang lainnya, jika Anda mengikuti saya selama 100 tahun, Anda harus berjuang untuk saya dalam 100 tahun ini." Ru Yuan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Siapa yang harus dipukul?" Ye Guan Dao, aliansi jalan jahat. Ru Yuan tiba-tiba terkejut, "Itu mereka." Ye Guan Dao, senior juga tahu tentang mereka. Ru Yuan mengangguk sedikit. Siapa yang tidak tahu tentang aliansi jahat ini? Mereka diam-diam mengendalikan aliansi jahat, membalikkan kebaikan dan kejahatan, dan menyebut diri mereka Ordo. Anak muda, aku sedikit penasaran kenapa kamu akan melawan mereka. Ye Guan secara singkat berbicara tentang beberapa keluhannya dengan aliansi jahat, dan menyebutkan kakak sejati secara sepintas. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Guan, Ru Yuan berkata dengan lembut, "Menekan bencana alam semesta jutaan kali, kekuatan ini sangat menakutkan." Li Suifeng juga sedikit mengangguk. Benar, ketika keduanya berada di puncaknya, mereka berdua adalah orang terkuat di suatu zaman. Tidak masalah untuk menekan mereka selama ribuan bencana kosmik, tetapi jika mereka terus menekannya, itu tidak akan mungkin terjadi. Bencana kosmik, jika ditekan sekali, akan menjadi lebih kuat. Jika ditekan, akan terus menjadi lebih kuat ketika mencapai level tertentu, ia akan melakukan serangan balik. Dan dewa sejati ini telah ditekan begitu lama dan masih belum mendapat serangan balik, yang menunjukkan betapa menakutkannya itu. Ru Yuan memandang Ye Guan dan berkata, "Jika kamu benar-benar dapat membantuku keluar dari sini, aku akan membantumu selama 100 tahun. Ye Guan merasa senang dan buru-buru berkata, "Oke." Karena itu, dia membawa Ru Yuan langsung keluar. Begitu mereka keluar, segel penjara jalan itu muncul di atas kepala mereka pada waktu yang tidak diketahui. Rupanya, itu karena Akademi Konfusianisme memasuki menara kecil, tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka tidak mengambil tindakan. Kamu melirik segel penjara jalan itu, dan baru saja mengeluarkan pedang King Xuan. Segel penjara jalan itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Lari. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan membeku. Ru Yuan menatap Ye Guan dalam-dalam. Apakah orang ini berselingkuh dengan Dadao? Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Senior, kamu bebas." Ru Yuan segera membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak bisa membalas budi Anda, tapi saya sudah diberitahu, dan tidak ada yang berani untuk tidak patuh." Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior, kekuatanmu saat ini hanya beberapa persen dari kekuatan puncakmu." Ru Yuan berkata, "Sekitar 30%. 30%. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, meskipun kekuatan puncakmu hanya sekitar 30%, mengapa kekuatanmu jauh lebih kuat daripada rata-rata alam Dao-Dao?" Ru Yuan tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti untuk ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan kultivasi dan pengalaman pribadi, yang semuanya mempengaruhi efektivitas pertempuran." Ye Guan tersenyum dan berkata,
saya pikir ada perpecahan ekonomi di alam Dao Dao. Ru Yuan menggelengkan kepalanya, itu tidak benar. Namun, orang-orang di eramu di luar suka membagi kekuatan alam Tao dengan naik ke tingkat ke-9. Ini sebenarnya bukan tidak mungkin. Semakin tinggi, semakin kuat kekuatannya. Tentu saja. Ye Guan sedikit penasaran. Pada tahun-tahun ini, pernahkah para senior bertemu seseorang yang sangat kuat? Ru Yuan mengangguk. Saya pernah bertemu mereka sebelumnya. Dan ada juga anggota aliansi jahat di antara mereka. Kamu Guan? Ru Yuan berkata. Apakah kamu masih naik? Ye Guan mengangguk. Ru Yuan menggelengkan kepalanya. Orang yang berada di surga keempat sulit untuk diajak berteman. Meskipun kekuatanmu bagus, tapi dibandingkan dengan itu jauh lebih rendah. Kamu mungkin mempertaruhkan nyawamu jika naik ke sana. Ye Guandao, bagaimana jika saya membantunya keluar dari masalah? Ru Yuan menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, Ye Guan tiba-tiba bingung. Ru Yuan menjelaskan, kami ingin keluar. Tetapi yang ada di surga keempat berbeda. Dia dipenjara di sini sendirian. Oleh karena itu, jika Anda ingin menyelamatkannya, itu sama sekali tidak mungkin. Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut. Apakah dia dipenjara di sini? Ru Yuan mengangguk. Ya, Ye Guan bertanya, kenapa? Ru Yuan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu itu. Karena dia sudah ada di sini ketika saya datang, dan dia tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, meskipun kami bertetangga, kami tidak pernah berkomunikasi. Sebaliknya, Li Jianxiu adalah orang yang mudah bergaul. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, bisakah saya langsung melewati level keempat dan naik ke level kelima? Ru Yuan menggelengkan kepalanya lagi. Tidak. Aturan di sini adalah naik satu tingkat ke tingkat yang lain. Terlebih lagi, teman kecilku, kamu harus berhati-hati dalam tindakanmu di masa depan. Pagoda kecil di tubuhmu adalah kelas 1 harta karun di dunia. Jika Anda membiarkan beberapa orang dengan niat jahat melihatnya, mereka mungkin membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Ye Guan mengangguk. Junior mengerti. Tentu saja, dia yakin untuk membiarkan Ru Yuan memasuki menara kecil itu. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang di menara itu, dan mereka semua sangat kuat. Dia tidak akan mudah mempercayai orang lain kecuali dia memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Ye Guan memulihkan pikirannya dan kemudian berkata, Senior, tolong beri saya beberapa nasihat. Karena kita tidak bisa pergi ke surga keempat untuk saat ini, mari berlatih keras dengan senior Ru Yuan dulu. Saya belum merasa cukup sebelumnya. Ru Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin aku menjadi kejam atau berhenti di situ saja? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, bersikaplah kejam. Ru Yuan mengangguk, oke. Bisakah kita mulai? Ye Guan hendak mengangguk, tetapi pada saat ini, Ru Yuan tiba-tiba meninju. Bang! Ye Guan tertangkap basah dan langsung terkena pukulan itu ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan organ dalamnya terasa seperti terbalik. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Ru Yuan. Senior, ini serangan diam-diam. Ru Yuan berkata dengan serius, bagaimana seorang sarjana bisa dianggap sebagai serangan diam-diam? Ini disebut prajurit yang tidak pernah bosan dengan tipu daya. Ye Guan Ren merasa mati rasa, atau Anda para cendekiawan akan berkata. Ye Guan sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Di kejauhan, Ru Yuan tiba-tiba menunjuk ke depan. Saat jarinya jatuh, setetes tinta tiba-tiba muncul dari ujung jarinya. Pada saat ini, pedang Ye Guan mengenai tetesan tinta, dan pedangnya bergetar hebat. Kemudian, seluruh pedang bergetar hebat, dan kemudian meledak.
Ru Yuan hendak mengambil tindakan lagi, ketika tiba-tiba, sebuah pedang muncul di belakangnya tanpa peringatan apapun. Kilatan kejutan melintas di mata Ru Yuan, dan dia berbalik dan menunjuk. Namun, saat dia berbalik, pedang lain muncul diam-diam di belakang kepalanya. Ru Yuan cukup kaget dan mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Ledakan, gelombang kebenaran yang menakjubkan menyapu tubuhnya. Tetapi saat berikutnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan area di mana dia berada. Pada saat yang sama, Ye Guan tiba-tiba melompat dan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Bang! Kebenaran yang menakjubkan meledak secara langsung, dan Ru Yuan mundur beberapa ratus kaki jauhnya. Setelah berhenti, Ru Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, tersenyum dan berkata, "Keterampilan pedang ini bagus. Aku hampir mengenaimu, ayo lagi." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba maju selangkah dan menghilang. Di kejauhan, Ye Guan menyeringai, penuh semangat juang, dan bergegas keluar. Di jalan, di dalam kedai, Kaisar Zhou duduk di dekat jendela, dengan sebotol anggur dan segelas anggur di depannya. Di belakangnya berdiri 9 pembudidaya pedang dan seorang lelaki tua berkulit hitam. Kaisar Zhou memandang 9 surga di luar jendela, tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu Ye Guan masih berlatih." Pria tua berbaju hitam itu mengangguk. "Ya." Kaisar Dao Zhou mengambil gelas anggur dan menyesapnya, lalu berkata, "Apakah kamu sudah mengetahui keberadaan ayahnya?" Pria tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. "Tidak. Orang ini muncul sekali hari itu, tapi kemudian menghilang tiba-tiba karena alasan yang tidak diketahui. Sepertinya dia tidak ingin menghadapi aliansi jahat kita." Kaisar Zhou terkekeh dan berkata, "Tidak perlu melanjutkan pemeriksaan." Orang tua berbaju hitam itu sedikit bingung, "Kenapa?" Kaisar Zhou tersenyum dan berkata, "Jika kamu memukul putramu, aku pasti akan keluar." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat keluar jendela dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Saya harap dia benar-benar berada di atas jalan setapak, jika tidak itu akan terlalu membosankan. Lagi pula, tidak ada kesenangan membunuh yang lemah, dan jika itu di depan putranya akan lebih baik lagi jika kamu memukulku sampai mati dengan tanganmu sendiri, haha." 51 adalah hari libur. Saya tidak libur. Akan ada 5 pembaruan hari ini. Ada jaminan tiket bulanan di awal setiap bulan. Silakan pilih dan tunjukkan dukungan Anda. Terima kasih. Silakan pilih. Bab 904, 8 Buddha Rahasia. Di belakang Dao Kaisar Zhou, 9 pembudidaya pedang berdiri diam tanpa berbicara. Orang tua berbaju hitam dengan hormat menuangkan segelas anggur untuk Kaisar Tao Zhou, dan kemudian berkata dengan hormat, "Kaisar Tao, baik Ye Guan, ayahnya, maupun pendekar pedang wanita dengan rok polos di belakangnya, tidak layak atas tindakanmu. Selama saat Anda memberi perintah, kami akan mengambil kepala mereka." Kaisar Zhou mengambil gelas anggur dan meminumnya sekaligus. Lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan, meremehkan musuh bukanlah kebiasaan yang baik. Anda perlu tahu bahwa banyak orang telah mati karena kecerobohan mereka sendiri. Dan meremehkan musuh di zaman kuno dan modern. Pelajaran tentang darah telah dialami di mata saya." Orang tua itu berkata tanpa ekspresi. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan kita meremehkan musuh kita. Dao Emperor Zhou tertawa. "Setelah bertahun-tahun, kamu masih sangat gila, tapi aku menyukainya." Penatua itu membungkuk sedikit, dengan hormat dan rendah hati. Rasa hormat dan kerendahan hatinya hanya untuk orang-orang yang ada di hadapannya. Pada saat ini, sesosok hantu tiba-tiba muncul di hotel. Hantu itu membungkuk dalam-dalam dan berkata,
Kaisar Tao, 8 Buddha rahasia telah tiba, bisakah Anda bertemu mereka? Kaisar Zhou berkata dengan tenang, Xuan, bayangan itu diam-diam surut. Segera, 8 biksu berjalan masuk perlahan. Kedelapan biksu ini semuanya mengenakan jubah hitam topi biksu, memegang manik-manik tulang putih, dan dalam hati melafalkan kitab suci kuno yang tidak diketahui. Beku terkemuka memegang tengkorak putih di tangan kirinya, dan palu tulang putih di tangan kanannya. Dia mengambil 2 langkah dan memukulnya. Ketika mereka tiba di depan Kaisar Zhou, ke-8 biksu itu berhenti serentak, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Zhou. Saya telah bertemu Kaisar Zhou. Kaisar Zhou tersenyum dan berkata, saya pikir kamu tidak akan datang. Biksu terkemuka membungkuk sedikit. Alasan mengapa kuil Anfo mampu bertahan dari kesengsaraan api surgawi saat itu adalah berkat Kaisar Tao. Jika Kaisar Tao membutuhkan hari ini, bagaimana mungkin kita tidak datang ke kuil Anfo? Kaisar Zhou memandang ke arah biksu terkemuka, lalu tersenyum dan berkata, Biksu ke-8, selamat, Anda telah mencapai jalan pencerahan. Biksu ke-8 itu membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, terima kasih atas bimbingan Kaisar Tao hari itu. Kaisar Dao Zhou tersenyum, lalu berkata, saya meminta Anda menunggu kali ini karena saya juga ingin Anda menunggu untuk melihat momen terindah saya. Seolah memikirkan sesuatu, mata biksu ke-8 tiba-tiba menyusut, dan dia segera membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, biksu kecil, kamu beruntung dalam hidup ini. Kaisar Dao Zhou tertawa, mengangkat gelasnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Maknae di samping menuangkan anggur dengan hormat. Pada saat ini, seorang wanita gemuk dan cantik tiba-tiba masuk ke dalam hotel. Orang yang datang tidak lain adalah Tian Wuxin. Ketika dia melihat 8 ahli alam Tao tingkat atas di ruangan itu, mata Tian Wuxin tiba-tiba menyusut, dan dia merasakan di dalam hatinya berguling seperti ombak. Takut. Wanita montok dan cantik itu menahan keterkejutan di hatinya, berpura-pura tenang, berjalan perlahan ke arah Kaisar Dao Zhou, dan membungkuk dalam-dalam. Kaisar Dao, klan Li, klan Wuma, dan klan Tianwu saya semuanya setuju untuk datang ke Tolong. Sedangkan untuk suku Jimo, mereka belum memberikan jawaban yang jelas kepada saya, dan saya tidak pernah berhubungan dengan suku lain. Kaisar Dao Zhou tersenyum dan berkata, koreksi, saya di sini bukan untuk membantu, saya meminta Anda menunggu, saya ingin Anda menyaksikan sejarah. Wanita montok dan cantik itu terkejut sesaat, sedikit tidak jelas apa yang dia maksud, tapi tak lama kemudian dia sepertinya memahami sesuatu, pupil matanya langsung menyusut menjadi bentuk sulaman, dan dia membungkuk dalam-dalam, merasa gembira di dalam hatinya. Menghasilkan uang, astaga, hasilkan uang dengan darah. Klan Tianwu akan lepas landas. Orang tua di samping tiba-tiba berkata, Kaisar Tao, kapan kita akan mengambil tindakan? Kaisar Dao Zhou tersenyum tipis. Jangan khawatir, 4 orang suci dan beberapa teman lama belum tiba. Orang tua itu menoleh dan melirik ke monumen kenaikan yang berdiri di antara langit dan bumi. Ye Guan itu masih berlatih. Kaisar Zhou tersenyum dan berkata, biarkan dia melompat-lompat, dia tidak lebih dari badut. Di surga ketiga, di menara kecil, 5 tahun telah berlalu. Dalam 5 tahun terakhir, Ye Guan telah bertarung melawan Ru Yuan dan Li Suifeng setiap hari, dan kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat. Beberapa skill pedangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sekarang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan pedang King Xuan, dan dia dapat membunuh 500.000 tahun dengan satu pedang. Dapat dikatakan bahwa jika dia membersihkan jalan, pada dasarnya dia tidak terkalahkan.
Dan bahkan rata-rata pembangkit tenaga listrik alam pembukaan Dao tidak dapat menahan keterampilan pedangnya. Karena dia sekarang dapat menggunakan lebih dari 10 pedang sesuka hati. Jika dia menyatu dengan Aokian Qian, dia bahkan dapat berbuat lebih banyak, dan kekuatannya akan menjadi bahkan lebih besar. Bahkan Ru Yuan dan Li Suifeng sangat waspada terhadap sektenya. Selain satu bidang waktu, pedang Ye Guan yang tertunda dan superposisi waktu dan ruang serta keterampilan menggambar pedang untuk memotong langit telah sangat ditingkatkan. Khususnya, pedang yang tertunda itu lebih cepat, lebih kuat, dan sulit dipahami. Bahkan Li Suifeng dan Ru Yuan hanya bisa menahannya. Dan jika Ye Guan beralih ke pedang King Xuan, keduanya harus menghindari ujung tajam untuk sementara dan menjaga jarak. Di langit, Ru Yuan dan Ye Guan saling berhadapan jauh, dan ruang serta waktu di sekitarnya masih sedikit bergetar. Ru Yuan tiba-tiba berkata, apakah kamu menekan wilayahmu sendiri? Ye Guan mengangguk. Ru Yuan sedikit penasaran, mengapa kamu harus menekan wilayahmu sendiri? Ye Guan tersenyum dan berkata, airnya akan meluap jika sudah penuh. Ru Yuan terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, oke. Ada sedikit kekaguman di matanya, pemuda di depannya tidak sombong atau serakah, ingin. Ye Guan tiba-tiba meletakkan pedang Yi di tangannya, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Ru Yuan, dan berkata dengan tulus, terima kasih atas pelatihan dan bimbinganmu selama ini, senior. Selama periode waktu ini, jika bukan karena bimbingan tanpa pamrih dari kedua orang tersebut, dia tidak akan bisa meningkat secepat itu. Ru Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu seperti ini, Suifeng dan saya sama-sama telah menerima bantuan besar dari Anda. Apa yang kami lakukan terhadap Anda dan apa yang Anda lakukan terhadap kami sungguh tidak berarti. Anda sangat sopan, tetapi saya merasa sedikit malu. Ye Guan tersenyum sedikit, lalu merentangkan telapak tangannya, dan buah roh Dao terbang di depan Ru Yuan. Senior, benda ini dapat membantumu pulih dengan cepat. Karena itu, dia mengeluarkan 2 kristal abadi lagi dan memberikannya kepada Ru Yuan. Ru Yuan tidak menolak ini, karena Ye Guan mungkin akan menghadapi pertempuran sengit dengan aliansi jahat selanjutnya, dan dia harus memulihkan budidayanya sesegera mungkin. Pada saat ini, catatan transmisi di cincin Ye Guan tiba-tiba bergetar. Seseorang menghubungi. Ye Guan mengucapkan selamat tinggal pada Ru Yuan dan langsung meninggalkan menara kecil itu. Setelah Ye Guan pergi, Li Suifeng tiba-tiba muncul di samping Ru Yuan. Dia berbisik, orang kecil ini tidak hanya sangat berbakat dan cerdas, tetapi juga sangat pekerja keras dan putus asa. Dia benar-benar bibit yang baik. Sayangnya, dia sudah memiliki bibitnya sendiri, bakat, tahu, jika tidak. Ru Yuan tersenyum dan berkata, dia memang pemuda yang baik, dan dia juga suka membaca. Selama periode ini, Ye Guan tidak hanya bertarung dan berlatih bersamanya, tetapi juga meminta nasihatnya tentang banyak aspek pengetahuan, terutama tentang mengatur negara dan cara mengatur semua makhluk hidup. Daripada berlatih dengan Ye Guan, dia lebih memilih berdiskusi ilmu dengan Ye Guan. Li Suifeng tiba-tiba berkata dengan lembut, saya pernah bertemu dengan penguasa istana ketiga. Omong-omong, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Setelah Ru Yuan terdiam lama, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, mengapa begitu repot, jika kamu menerima setetes kebaikan dari seseorang, kamu harus membalasnya dengan pegas. Kamu dan aku bisa melakukan yang terbaik. Li Suifeng tersenyum dan berkata, benar. Di luar menara kecil, begitu Ye Guan keluar, dia melihat Jimo Lan. Jimo Lan berkata dengan sungguh-sungguh, ada kabar buruk. Saat dia berbicara, dia menjelaskan secara singkat urusan antara klan Tianwu dan guru aula keempat.
Setelah mendengarkan kata-kata Jimolan, Ye Guan mengerutkan kening, 4 istana kejahatan. Jimolan mengangguk, ya, Ye Dian mengangguk, berpikir dan diam. Jimolan menambahkan, Anda mungkin tidak tahu betapa kuatnya Kaisar Zhou Dao ini. Dia pernah menjadi orang nomor 1 di alam semesta Zhou, yang dikenal sebagai yang tak terkalahkan di alam semesta. Kekuatannya sudah di atas Kai Dao saat itu. Meskipun dia masih muda sekarang, saya tidak tahu alamnya. Tapi saya pasti tidak akan lemah, dan terlebih lagi, dia masih memiliki beberapa pengikut saat itu. Orang-orang saya menemukan bahwa orang-orang kuat telah memasuki Daoji baru-baru ini dan bertemu dengannya. Orang ini terlalu kuat dan orang-orang saya tidak berani memasuki Daoji dan hanya bisa menjelajah keluar, tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak orang kuat yang dia miliki di sekitarnya sekarang. Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, kamu harus membuat rencana lebih awal. Ye Guan tiba-tiba berkata, mengapa Nona Lan memilihku daripada Kaisar Agung itu? Jimolan berpura-pura terkejut di permukaan, tetapi hatinya sangat tenang karena dia mengira pria di depannya akan menanyakan pertanyaan ini. Jadi dia segera berkata, Tuan Muda Ye dan saya adalah teman. Ye Guan menatap Jimolan, itukah alasannya? Jimolan tersenyum manis, apalagi? Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih, nak, karena telah memperlakukanku sebagai teman. Jimolan tiba-tiba menundukkan kepalanya sedikit, ekspresinya suram. Ye Guan bertanya, apa? Jimolan hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan bertanya lebih lanjut. Jimolan ragu-ragu, dan kemudian berkata, untuk membantu Tuan Ye, saya mencuri batu giok leluhur keluarga saya. Benda ini berisi jiwa leluhur keluarga Jimo saya, dan merupakan yang terakhir dari milik saya, keluarga Jimo. Kartu trufnya, jika saya mencuri benda ini, saya sudah menjadi pendosa keluarga. Ngomong-ngomong soal ini, dia terlihat sedih dan sedikit pucat, tapi aku merasa kasihan padanya. Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. Nona Jimo, bagaimana aku bisa membiarkanmu memperlakukanku seperti ini? Aku tidak bisa membalas budimu. Jimolan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak membutuhkan imbalan apapun darimu. Aku di sini untuk membantumu. Aku hanya memperlakukanmu sebagai teman. Aku tidak punya niat lain. Kamu, jangan berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Ye Guan hendak berbicara ketika Jimolan tiba-tiba berkata, bersiaplah, mereka pasti akan segera menyerangmu. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Guan, dengan berbagai emosi di matanya, seperti kekhawatiran, kasih sayang, dan kebencian. Dia tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Dia tahu betul bahwa ketika memperlakukan seorang pria, dia harus menyendiri dan menyendiri, tepat dan tidak berlebihan. Jika tidak, itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Setelah Jimolan pergi, Ye Guan tersenyum ringan. Xiaota tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak percaya wanita ini? Ye Guan berkata dengan tenang. Bagaimana mengatakannya? Xiaota berkata, intuisi. Ye Dian mengangguk, saya tidak percaya. Xiaota sedikit bingung dan bertanya, mengapa? Ye Guan Dao. Pertama, saya membaca banyak buku. Xiaota bertanya-tanya, saya telah membaca banyak buku, tetapi saya tidak melihat apapun. Ye Guan menambahkan, kedua, saya punya banyak wanita. Setelah terdiam lama, Xiaota berkata, rumput, tidak ada wanita di dalamnya. Bersambung.